Jadi untuk masalahnya di sini bisa kita gambarkan, kabel dua ini ada yang menempel atau menyatu, bisa terkelupas atau bisa juga dia. Halo bosku, kembali lagi di Rono Rene Channel. Sebelumnya mohon maaf karena jarang upload, karena di sini masih sibuk. Soalnya saya kerja sendiri. Jadi kalau masih rame, saya gak bisa buatin video. Jadi saya ini kalau rame, kepala saya itu pusing, jadi ruwet. Malah curhat ya saya bosku, maaf. Kita langsung saja. Di sini ada Mio 125. Permasalahannya saya ceritakan dulu. Ini tadi dibawa ke sini dalam keadaan mati total. Kemarin katanya dibawa hidup, tiba-tiba pas mau dihidupin lagi malah nggak ada sinyal-sinyal kehidupan dari motor ini. Jadi motornya mati total, di speedometernya nggak hidup, dan di starter pun nggak ada respon. Jadi ini motornya sudah saya bongkar, sudah saya cek tadi untuk kiproknya. Ternyata setelah saya cek, jadi begini ya, saya contohkan saja. Sorry. Di sini ada soket untuk kiproknya bosku. Tadi ini saya cek dari sini, kabel warna putih ada dua ini bosku, untuk kabel pengisiannya atau jalur pengisian. Jadi untuk pengecekannya bisa menggunakan ini lampu sen atau riting, bisa juga dikonsletin ke bodi atau di sini ada masanya, kita konsletin aja. Jadi ini untuk pengecekannya sama seperti motor-motor Supra atau motor lama ya bosku, karena di sini ada dua kabel pengisiannya. Kalau Supra kan cukup satu saja, di sini ada warna putih satu, dan sedangkan di motor Mio 125 ini ada dua. Jadi untuk pengecekannya bosku, tidak bisa hanya menggunakan satu kabel saja, misalnya seperti ini. Di sini kita masukkan satu, dan satunya lagi nih bosku, kita masukkan ke warna hitam, yaitu masa, atau kita bisa tempelkan di bodi atau di besi-besi ya bosku, jangan di kapnya karena tidak mengandung besi, tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi tempelkan saja di besi atau di warna hitam ini kabel ground. Dan dengan catatan di sini bosku, untuk
besinya tidak ada catnya ya bosku. Jadi begini cara pengecekannya bosku. Udah tolong inkolekin dah. Saya dah, saya. Nah bosku, jadi hop. Jika kita masukkan satu saja dan satu lagi kita tempelkan ke massa, maka tidak ada hasilnya bosku. Jadi pengecekannya begini. Di sini ada dua warna kabel putih, kita masukkan saja satu-satu. Ada. Nah, itu bosku. Udah. Oke. Bisa kayak. Jadi begitu ya bosku cara pengecekannya. Kabel putih dua ini kita masukkan satu-satu. Atau bisa juga dikonsletin pakai kabel. Di sini kita masukin kabel dan satu lagi kita masukin kabel, lalu kita selah atau kita engkol ya, dan kabelnya ini kita gabung seperti ini bosku. Saat diselah kabelnya bisa ditempel seperti ini. Ketika ada apinya atau percikan maka jalur pengisiannya masih bagus. Dan untuk ke inti masalahnya jadi begini. Yang membuat saya bingung itu seperti ini bosku. Jadi setelah dicek jalur pengisiannya oke, kita lanjut periksa untuk jalur output dari kiproknya. Di bagian sinilah yang membuat saya pusing bosku. Ketika jalur pengisiannya normal, kemudian kiprok di sini kiproknya kondisi baru ya bosku. Kita masukin dan kita coba selah ke di sini. Jadi ketika udah dicolok seperti ini dan kita cek dari kabel merah ini bosku. Jadi seperti ini untuk pengecekan kiprok yang masih bagus atau tidak. Di sini ada kabel merah, yaitu kabel output dari kiprok, dan hitam ini untuk massa. Jadi kita lakukan pengecekannya seperti ini. Satu di warna hitam dan satunya di warna merah. Ketika diselah tidak ada sinyal-sinyal arus yang keluar dari kiprok, padahal kiproknya kondisi baru. Nah di sini yang membuat saya bingung, dan akhirnya ini saya buka dan dilihat apakah ada kabel atau jalur-jalur kabel, apakah ada kabel yang konslet atau menempel pada bodi. Biasanya untuk matic ini di bagian bawah sini bosku, yang sering terjadi konsleting. Dan kita cek, untuk pemula pasti bingung ya. Saya tadi baru mendapatkan mendapatkan prepare seperti ini. Jadi saya tadi masih bingung kenapa di sistem pengisiannya bagus
Iya. Jadi saya ini tadi bingung di sistem jalur pengisiannya. Oke, bagus. Dan kiproknya kondisi baru, tapi kenapa kok di output kiproknya nggak keluar arus listrik? Nah, di situ saya merasa bingung, dan akhirnya saya buka ini, diobrak-abrik aja. Kemudian ini tadi belum sempat saya buka untuk solasinya. Di sini kita cek apakah kabel kontaknya terhubung atau tidak. Kita masukkan saja. Nah, ketika kontak on, dia bunyi. Jadi ini berarti untuk kontaknya bagus. Setelah itu saya tadi coba untuk mengecas akinya. Jadi setelah kita cek kabel kontaknya bagus, tadi saya coba cas ya di sini bosku. Kita cas akinya. Jadi ketika saya cas tadi, ketika di sini satu sudah nempel dan satunya lagi di sini, saya jepit seperti ini, malah yang di sininya mati bosku. Dan saya coba lagi, copot dan tempelkan seperti ini, terjadi konsleting atau percikan bunga api. Nah, kemudian dari sini saya tambah bingung bosku. Lalu saya coba copot di sini tadi untuk kabel kontaknya. Dan di sini ketika udah kita copot, kita coba lagi, kita tempelkan lagi. Di sini masih mati. Berarti di sini ada suatu konsleting di jalur kabel-kabelnya. Kenapa saya tadi saat mengecas aki saya coba copot kontaknya, jadi begini bosku alasannya. Ketika di sini, ketika saya susah jelasinnya bosku, maaf. Kita coba pelan-pelan. Jadi ketika ini soket kontak kita copot, kabel yang terhubung oleh aki, yaitu di sini ya bosku, dari aki, hanyalah kabel yang berasal atau bersumber dari spool hingga kiprok. Jadi memudahkan kita untuk menganalisa ya bosku. Tuh. Oh, bisa juga di sini, atau kita matikan kontaknya aja, sama aja bosku. Tapi untuk lebih yakinnya kita coba aja soketnya. Jadi ketika soket ini dicopot, di sini tidak ada
alat atau arus. Maaf, ada mobil sebentar. Jadi ketika di sini kita copot soket kontaknya, maka tidak ada arus listrik yang terhubung. Jadi logikanya seperti ini bosku. Kontak ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Saya ulangi, kontak ini berfungsi menghubungkan dan memutus arus listrik dari aki ke seluruh rangkaian yang ada di sepeda motor ya bosku. Jadi ketika ini kita copot, yang nyalur atau yang tersambung dari aki yaitu kiprok dan sepul. Jadi kita nanti lebih mudah menganalisanya. Misalnya jika ini kita copot, dan kita tadi coba tas akinya, ternyata masih ada gimana ya, masih ada sinyal-sinyal konslet atau tadi kita cas, yang harusnya alat casnya ini hidup atau berjalan, malah tadi ini kita cas, di sini alatnya malah mati. Jadi di sini ada kerusakan pada sistem kelistrikannya bosku. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah di bagian jalur-jalur kabel sebelum kontak. Jadi bisa dari kabel di sini untuk lebih mudah lagi kita copot dulu kiproknya. Jadi seperti ini. Ketika tadi kita cas akinya, yang harusnya di sini berjalan, malah di sini tadi mati. Jadi kita bisa simpulkan yang menjadi masalah adalah di jalur sebelum kontak. Di sini untuk kiproknya kita lepas. Jadi masalahnya dimulai bisa dari sepul naik, kemudian di sini kita putus, jadi hanya ada sepul dan yang menempel pada bodi yaitu massa. Jadi kita lebih mudah untuk menganalisanya. Hanya ada dua pilihan, yaitu ada di jalur sepulnya dan ada pada kabel hitam atau kabel massa yang menempel pada ground di motor ini. Untuk kabel pengisiannya tadi udah kita cek bahwa ini dalam kondisi oke atau bagus, dan berarti tinggal kabel yang menempel langsung dengan ground. Saya coba jelasin yang lebih mudah dimengerti ya bosku. Jadi di sini tinggal ada di akinya bosku, kabel yang terhubung oleh aki, yaitu ada plus dan min. Dan di sini kita bisa coba kita copot kabel
main dan plusnya untuk kabel akinya kita copot, dan kabel akinya itu bisa kita coba tempelin ini cas akinya. Kalau dia masih error, berarti yang nyambung di antara kabel plus dan min ini ada masalah bosku. Jadi untuk masalahnya di sini bisa kita gambarkan, kabel dua ini ada yang menempel atau menyatu, bisa terkelupas atau bisa juga dia kebakar dan menyatu seperti ini, jadi menyebabkan konsleting. Dan di sini kita bisa telusuri lebih lanjut. Untuk caranya kita buka semua ya bosku, karena di sini kita akan urut jalur yang menempel pada kabel aki ini. Kita buka asuransinya dan lihat apakah ada yang terkelupas atau yang menempel. Jika tidak ada, dan disinilah akar permasalahannya. Hah? Oke bosku, jadi setelah dicek ya dari kabel main aki, kita telusuri sampai ujungnya. Jika tidak ada yang menempel atau terkelupas, coba dicek untuk otomatis starternya. Karena karena di sini ada kabel plus dari aki yang menuju ke dinamo starter langsung ya bosku di sini. Jadi saat ini konslet, maka di sini untuk kutubnya bisa menempel dan dia terjadi konsleting di dalamnya. Yang ini bosku, akar permasalahannya di sini. Motor ini ke sini, akinya dalam keadaan panas. Dan setelah kita ganti ini, dan kita di sini sudah masuk bosku. Tadi jika ini belum diganti, maka di sininya akan mati saat kita coba cas akinya. Saya ini tidak bisa mencotokkannya pakai ini bosku, karena tadi saya coba sebentar akinya udah panas, takutnya terjadi konslet yang ke bagian yang lain. Jadi ketika dia memakai otomatis starter yang lama, saat dicas malah di sini alat untuk cas akinya malah yang mati. Jadi setelah ini saya cabut dan saya coba cas, baru masuk. Nah disitulah saya merasa lega bosku, sudah ketemu masalahnya dan saya ini ganti yang baru dan alhamdulillah sembuh penyakitnya. Jadi cuma sepele bosku, tapi bikin pusing ya. Nah di sini bosku, untuk
pengecekan kiproknya juga bisa dilakukan seperti ini. Di sini kita colokkan kiproknya dan kita coba hidupkan. Jadi hidup dan kita hidupkan. Kita copot untuk kabel plusnya. Nah, jika di sini kita copot dan motornya masih menyala, berarti kiproknya masih bagus. Kita tempel lagi. Jadi seperti ini. Dan sudah ketemu masalahnya, bosku. Cukup sekian dulu videonya. Di sini ada motor Mio J dan ada beat pop. Jika saya tidak ada pasien atau masih dalam keadaan santai, ntar saya buatkan videonya untuk motor yang selanjutnya, bosku. Jika customernya rame, mohon maaf, kita buatkan di lain video lagi untuk motor-motor yang mengalami kerusakan. Terima kasih, bosku, sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan hidupkan lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Rono Rene Channel. Terima kasih.